Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Daryati, saya guru SD Negeri Sondakan, guru kelas 1. Hari ini saya akan menampilkan pengalaman baik saya mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Simak ya. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka Belajar, salah satunya yaitu pengelompokan siswa. Di dalam kelas dibentuk kelompok-kelompok belajar siswa yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Ada kelompok semangat, ada kelompok kuat, kelompok pintar, kelompok hebat, dan kelompok cerdas. Setelah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar, sekarang kita siapkan perangkat ajarnya. Perangkat ajarnya yaitu modul ajar. Modul ajar kali ini adalah PPKN dengan tema Aku Suka Bergotong Royong. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, kita bisa menerapkan asesmen diagnostik kognitif. Apa sih asesmen diagnostik kognitif itu? Asesmen diagnostik kognitif itu kita gunakan untuk menentukan seberapa dalam kemampuan siswa menguasai suatu materi pembelajaran. Kita bisa menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan spinning wheel. Ada juga dengan berupa pertanyaan, yang mana pertanyaan itu nanti bisa kita gunakan untuk menentukan posisi kelompok siswa, posisi tempat duduk siswa ada dalam kelompok-kelompok mana. Jadi kita bisa mulai dengan asesmen diagnostik kognitif. Selain itu pula, kita juga bisa mengadakan asesmen diagnostik non-kognitif. Apa itu asesmen diagnostik non-kognitif? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak bisa kita tanyakan bagaimana keadaan mereka pada saat itu. Ya, kita tanyakan apa kabar mereka, bagaimana suasana hati mereka, yang bisa diwujudkan dalam beberapa gambar emoticon. Anak-anak bisa mengambil gambar emoticon sesuai dengan suasana hati mereka, lalu kita tempelkan di dalam kelompok-kelompok belajar sesuai dengan kelompok mereka. Nah, yang selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif bisa kita lakukan di saat pembelajaran berlangsung. Kita bisa menilai anak-anak, sikap anak-anak, serta memberikan soal terhadap anak-anak. Adapun soal bisa dibagi dalam dua macam. Yang pertama, soal untuk anak-anak yang kemampuannya kurang begitu maksimal, dan satunya lagi soal diperuntukkan untuk anak-anak yang kemampuannya sudah di atas rata-rata. Jadi kita bedakan ya soalnya. Asesmen formatif yang kita lakukan selama pembelajaran berlangsung bisa kita tuangkan dalam buku penilaian. Di dalam buku penilaian itu ada beberapa asesmen formatif. Bisa kita tandai dengan asesmen formatif 1, asesmen formatif 2, asesmen formatif 3, 4, dan 5. Selanjutnya di situ juga ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Lalu kita bisa jadikan menjadi nilai raport. Nah, sekarang buku ajar. Buku ajar sudah disediakan oleh Kemendikbud. Di antaranya adalah buku siswa dan buku guru. Di situ ada beberapa mata pelajaran yang sudah disediakan, di antaranya bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta seni musik, bahkan ada seni rupa. Perangkat ajar yang berikutnya adalah capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Setiap capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran kita bukukan. Demikian juga dengan alur tujuan pembelajarannya. Di sekolah kami juga ada kegiatan perbaikan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan sosialisasi. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Prapti Handayani, memberikan sosialisasi kepada guru kelas 1 dan guru kelas 4 serta guru mapel, yaitu guru PAI dan guru PJOK, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan membuat modul. Setelah modul kita selesaikan, lalu kita mengadakan pengajuan modul ke Ibu Kepala Sekolah, mendapatkan beberapa koreksi dari Ibu Kepala Sekolah, mendapatkan beberapa masukan dan saran. Nah, setelah modul kita ajukan, kita mendapatkan beberapa revisi, lalu kita revisi modul tersebut, kemudian kita ajukan kembali ke Ibu Kepala Sekolah untuk mendapatkan persetujuan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang adalah kegiatan belajar mengajar indoor. Ditampilkan beberapa PPT, kemudian anak diminta untuk memberikan pendapatnya terkait dengan yang ada di layar PPT tersebut. Jadi anak diminta untuk keaktifannya.
Setiap anak yang mau aktif akan mendapatkan reward dari bu gurunya, kemudian ditempelkan di papan reward. Setelah anak-anak belajar di dalam ruangan, anak-anak diajak kembali belajar di luar ruangan sekaligus bermain. Bermain apa ya? Bermain dengan belajar tentunya. Anak-anak tetap dalam posisi duduknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Karena temanya aku suka bergotong royong, guru mengajak bermain dengan mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya. Akan tetapi sebelum mengambil bola-bola tersebut, anak-anak harus yang rapi, yang anteng. Yang paling anteng boleh bermain duluan. Asik kan? 15. Tepuk tangan buat Muhammad Nasrullah. Kalau kembalikan lagi kerjasama lagi. Kegiatan belajar tentang eksperimen. Di kelas 1 ini ada kegiatan melakukan pengamatan sesuai dengan temanya masing-masing. Yang pertama yaitu mengukur luas benda. Anak-anak diminta untuk mengukur luas benda dengan cara membandingkan luas benda yang satu dengan benda yang lain. Yang kedua, anak-anak juga diminta untuk mengukur panjang benda menggunakan satuan panjang yang baku, yaitu penggaris. Anak-anak mencoba secara langsung dan mengukurnya serta mencatatnya di buku. Kemudian diminta untuk mempresentasikan di depan kelas. Hai teman-teman, saya Venesia mau menarasikan eksperimen mengukur banyaknya isi air di dalam teko. Ini alatnya, gelas, teko, dan bak berisi air. 1, 2, 3, 4, 5, Jadi 1 teko isi air 5 gelas. Dadah. Stimulasi kreativitas siswa di dalam kelas. Di dalam kelas sudah disediakan papan word wall, ya, di mana papan word wall itu berisikan alfabet dari A sampai Z. Kemudian anak diminta untuk menempelkan kosakata baru yang mereka temukan pada hari itu, kemudian ditempelkan di papan word wall-nya. Nah, kegiatan terakhir kita yaitu refleksi. Anak-anak menuliskan pendapat mereka tentang pembelajaran yang sudah mereka lalui bersama. Entah itu pembelajaran di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Anak-anak menuliskan bagaimana suasana hati mereka ketika mereka belajar di dalam ruangan atau belajar di luar ruangan. Mereka tuangkan dalam selembar kertas, lalu mereka tempelkan di papan refleksi yang ada di kelas. Demikian tadi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.